Nah, teman-teman terkasih, pada malam hari ini secara khusus dan besok begitu ya, saya menawarkan permenungan yang sekiranya ini menjadi semestinya itu ya, ritme hidup kita sehari-hari. Bahwa kita diundang untuk penghayat belas kasih sehari-hari. Penghayat berarti ya orang yang menghidupi spirit belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Karena hayati itu berarti hidup, maka penghayat ya ya apa ya ya yang orang yang menghayati, orang yang menghidupi semangat belas kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak hanya sekadar gambaran-gambaran abstrak atau penjelasan-penjelasan pemahaman yang muluk-muluk, tetapi sesuatu memang yang kita jalani di dalam keseharian. Inilah menjadi semangat kita, begitu. Itulah spiritualitas. Kalau spiritualitas berarti ya bahwa hidup kita didorong oleh roh Allah sendiri, dan dalam hal ini adalah roh belas kasih itu. Nah, teman-teman, di sini saya memberi gambar gitu ya, foto yang saya buat waktu saya ziarah di Via Crucis di Palembang ya, di pinggiran kota Palembang ada sebuah tempat ziarah namanya Via Crucis di daerah Sukomoro itu ya. Nah, saya suka dengan gambaran masing-masing stasi jalan salib di sana. Banyak hal, sesuatu yang baru untuk saya. Dan lebih-lebih ketika saya membawa peziarah, saya sukanya biasanya membawa pagi-pagi sekali atau sekalian sore begitu ya. Di sanalah saya mengajak para peziarah untuk bermenung dengan ekspresi atau gambar patung-patung yang dibuat di sana. Sangat inspiratif. Maka biasanya saya kalau membawakan renungan itu sifatnya adalah spontan begitu ya. Tergantung siapa peziarahnya, lalu disitulah kita coba untuk merenungkan dari jalan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan juga sebagaimana yang diterjemahkan oleh para seniman di alur jalan salib itu. Ya, beberapa hal memang menarik untuk saya. Salah satunya adalah gambaran Simon dari Kirene. Anda yang tertarik atau penasaran silahkan datang ke Palembang ya. Nanti bisa jalan salib di sana dan menemukan karakteristik Simon dari Kirene itu seperti apa, karakternya seperti apa, dan kita bisa bermenung apa misalkan. Lalu yang lain ya, yang sangat menarik bagi saya adalah gambaran di stasi 13 ini. Ya, stasi 13 adalah Yesus diturunkan dari salib itu ya. Nah, digambarkan demikian ini ya. Nah, saya merenungkan bahwa kalau di dalam Injil Yohanes ya, justru saat pemuliaan Tuhan Yesus itu adalah saat di atas salib begitu. Nah, tapi ya di perhentian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu turun dari salib. Yang sudah mulia itu rela turun begitu ya. Nah, turunnya dan digambarkan di stasi ini, di stasi 13 di Via Crucis Sukomoro ini ya, Palembang. Ini sedemikian dramatis ya, masih di antara langit dan bumi gitu ya, belum sampai ke bawah, belum sampai ditopang oleh mereka yang menerima bahwa Yesus turun begitu. Ada gerak turun ya, di mana Yesus mau turun, dan setelah ini adalah perhentian ke-14 Yesus dimakamkan dia, bahkan turun sampai ke dunia orang mati. Di sanalah warta belas kasih sungguh-sungguh dibawa Yesus turun sampai ke lembah kehidupan kematian itu sendiri begitu. Nah, ini menyapa tuntas kehidupan. Maka ya, ketika mencoba kembali merenungkan aspek yang demikian ini, saya menghayati bahwa ya semangat yang sudah Yesus mulai, jalan salib itu kan semangat belas kasih atau kemurahan hati penebusannya itu yang untuk menyelamatkan kita, yang sudah Yesus sampai bawa turun sampai dia wartakan ke lembah kematian itu tadi ya. Kita sebagai orang yang mengikuti jalan salib itu pun juga mesti membawanya turun. Artinya apa? Tidak hanya di level pemahaman atau level batin, tetapi juga level harian, keseharian, sehari-hari dalam realitas.
Dan justru disitulah saya rasa ya, yang namanya jalan salib, jalan belas kasih, kemurahan hati yang sudah diambil oleh Tuhan dalam pribadi Kristus di jalan salibnya itu secara terang benderang begitu ya. Dan dalam semua alur jalan salib itu tergambar jelas ungkapan-ungkapan kemurahan hati atau belas kasih atau kerahiman Tuhan sendiri begitu. Nah, inilah dibawa turun. Maka saya terinspirasi untuk mencoba untuk membawakan pada Anda apa itu penghayat belas kasih sehari-hari, artinya membawa turun, membawa bahwa belas kasih spirit yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus dan kita alami begitu ya, kita bawa, kita alirkan, kita jalani gitu ya, menjadi ritme keseharian kita. Nah, untuk permenungan yang demikian, sebenarnya saya beberapa kali sudah mengungkapkan ini dalam setiap permenungan yang temanya belas kasih, karena sebenarnya berangkat semangatnya itu dari sini. Maka kalau Anda yang sudah membaca buku saya yang Inspirasi Paus Fransiskus, Jalan Kekudusan Sehari-hari, banyak gagasannya permenungan ini saya ambil di sana ya. Maka silakan nanti bisa Anda cek lagi detailnya seperti apa. Tentu ini hanya buku sederhana dan sangat sederhana sekali, yang paparannya juga simple gitu ya, nggak berbelit-belit. Nah, lalu bagaimana teman-teman ini dijelaskan atau kita renungkan begitu ya? Demikian ya. Kita berangkat ya dari pengalaman Paus Fransiskus. Nah, beliau saat itu mendapat tamu namanya Romo Antonius Padaro, seorang Yesuit begitu ya. Dia seorang jurnalis gitu. Nah, seorang jurnalis dan dulu juga pernah jadi dosen saya untuk ngajar sastra, pengantar sastra itu ya di Gregoriana. Nah, sekarang kalau nggak keliru beliau menjadi penasihat bagian komunikasi Paus Fransiskus itu. Nah, beliau bertanya, Bapak Paus, menurut Anda, siapakah Anda ini? Kalau mau dijelaskan dengan kalimat singkat, siapakah Anda? Begitu. Antonius Padaro bertanya itu ketika Bapak Paus Fransiskus baru saja terpilih menjadi Paus gitu ya. Nah, mendapat pertanyaan ini, waktu itu Paus Fransiskus agak gelisah. Lalu Romo Antonius Padaro lalu berkata, Bapak Suci, apakah pertanyaan saya salah? Nah, lalu Bapak Suci menjawab, oh tidak, bukan tentang salah itu, tetapi saya bingung mau menjawabnya. Tapi oke, kalau kamu bertanya, intinya saya ini siapa, saya akan menjawab bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Ini bukan arti kiasan. Beliau menjelaskan begitu, tapi inilah arti harfiah, bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Tetapi saya tambahkan bahwa saya adalah seorang yang berdosa yang dikasihani. Ya, Allah menerima saya, Allah mengasihi saya, Allah menghargai saya apa adanya. Inilah saya. Dan Allah pula berkenan pada gilirannya memilih saya yang berdosa ini, gitu ya. Memilih dan mengutus saya. Nah, ada suatu kesadaran yang coba Bapak Suci ungkapkan ini, dan ini menjadi spirit beliau ya, untuk berangkat sungguh kesadaran bahwa diri yang berdosa, diri yang rapuh, diri yang lemah, tapi diri yang diterima, dihargai dan dikasih apa adanya oleh Allah. Maka beliau menemukan bahwa Allah mengasihani dan memilih saya yang justru berdosa ini. Nah, maka ya, moto beliau adalah Miserindo atque eligendo. Tuhan telah berkenan mengasihani aku dan akhirnya memilih aku. Nah, teman-teman terkasih ya, kesadaran bahwa aku orang berdosa bagi Paus Fransiskus ini bukan hanya sekadar pengakuan lisan atau hanya sekadar apa ya? Ya, gampang mengatakannya. Tapi itu adalah sesuatu yang mendalam secara batiniah. Dan ini menjadi daya gerak beliau. Maka ya beliau di sini, quote-nya saya pilihkan gitu ya. Kendati dirinya insani tapi sungguh-sungguh dikasihani dan menerima belas kasih Allah itu. Maka bagi beliau
mengatakan demikian. Kita menjadi benar-benar insani ketika kita menjadi lebih dari sekadar manusia, yakni ketika kita membiarkan Allah membimbing kita melampaui diri kita sendiri untuk mencapai kesejatian kita. Ya, kesadaran insani yang dikasihani ini membuat dirinya terbuka, begitu ya, akan kuasa roh sendiri yang bisa membuat hidup saya lebih dari sekadar lemah gitu ya. Tapi Allah memampukan saya, akan membimbing saya agar diri saya melampaui apa yang ada pada diri saat ini dan mencapai kesejatian saya ini. Kesadaran bahwa saya berdosa itu ya. Ini kalau dalam bahasa Italianya itu dikatakan experientia liminale gitu ya. Kesadaran diri yang terbatas membukakan diri saya untuk senantiasa terbuka pada yang tak terbatas, yakni Allah sendiri, rohnya yang akan mengajari saya sehingga saya akan ya menuju pada kebaikan-kebahagiaan dan pada gilirannya menuju keutuhan kebaikan, yakni Allah sendiri. Nah, itu. Inilah ya, maka Paus Francis sering juga mengatakan, jalan kekudusan bukan berarti orang itu tanpa dosa. Tetapi adalah bahwa kita yang insani ini, yang rapuh, lemah, dan berdosa ini senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan rahmat Allah yang senantiasa tercurah dalam diri kita. Nah, kesediaan kita yang adalah rapuh, lemah, dan berdosa untuk bekerja sama dengan rahmat Allah, inilah jalan kekudusan. Maka ini perlu dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, terkait kesadaran diri bahwa saya adalah seorang pribadi yang rapuh, lemah, dan berdosa, ini menjadi sungguh-sungguh kesadaran batin, ya. Bukan hanya sekadar pemanis lisan ya supaya, kamu rendah hati banget, bukan soal label itu. Tapi adalah kesadaran batin ya, sungguh yang dimiliki oleh Paus Fransiskus. Maka setiap kali ya Bapak Suci ini selalu mengatakan ketika berhadapan dengan orang berdosa atau ditanya mau memperlakukan seperti apa, beliau punya password atau core value yang selalu beliau katakan ya, who am I to judge? Siapakah saya ini sehingga saya harus menghakimi, mengadili atau mencaci yang lain, begitu. Karena apa? Saya pun orang berdosa. Nah, pengalaman itulah ya, dia juga mengatakan, nah inilah saya, seorang berdosa yang mendapat perkenanan di matanya. Dan inilah yang saya katakan ketika mereka menanyakan kesediaan saya waktu terpilih sebagai paus. Ia menemukan dirinya yang berharga di mata Allah, apa adanya dirinya. Dan inilah ya, perkenanan Allah yang memilihnya. Maka karena dirinya sudah dikasihani dan dipilih, gitu ya, dia pun menghayati dalam kehidupannya atau dalam pontifikalnya gitu ya, perutusannya, pelayanannya itu ya, saya pun sebenarnya juga sedang dipilih untuk berbelas kasih. Ini gerak yang dia alami. Pertama dia mengalami sungguh belas kasih Allah, tapi itu dimulai dari kesadaran batiniahnya dia yang menjadi akhirnya pijakan untuk seterusnya gitu ya. Saya sebagai seorang rapuh, lemah, dan berdosa, tapi yang dikasihani dan dipilih oleh Allah, begitu. Nah, teman-teman, ya, kalau mau saya rumuskan, begitu ya, apa yang diyakini oleh Bapak Suci kita, saya biasa membuat mind mapping atau gambarannya itu demikian ini, gitu ya. Dan saya merumuskannya, insani yang dikasihani dan dipilih. Ini pengalaman rohani, pengalaman batinnya, pengalaman kemurahan hati yang dialami oleh Bapak Suci. Maka saya menemukan kalau mau dialurkan begitu ya, inilah alur belas kasih Allah. Bahwa pertama-tama kita bersama Bapak Suci itu ya, diajak untuk menyadari batin, secara batin ya, dia sadar benar, bukan hanya sekadar bahasa lisan ya supaya kita dianggap, rendah hati banget ini orang profil, enggak, bukan soal itu. Tapi adalah kesadaran batin ya, yang pada gilirannya juga akan menggerakkan aspek-aspek kehidupan kita, sikap-sikap kita gitu ya. Kesadaran pertama bahwa saya adalah manusia yang lemah, rapuh, dan berdosa. Sekaligus ya, tidak berhenti di situ, tidak lalu mentok,
Tidak lalu mengurung diri, tapi menyadari pula dengan serta-merta Allah tetap menerima, menghargai, mengasihani, dan memilih saya sebagaimana adanya. Nah, ini. Maka disinilah karena kita mengalami kemurahan hati, belas kasih atau kerahiman Allah yang demikian, gitu ya, kita diundang untuk memiliki sikap yang jelas. Sikap apa? Ya sebagaimana Tuhan Yesus memperlakukan saya tadi. Maka dalam hidup sehari-hari gitu ya, sikap hidup yang perlu saya ambil adalah sikap hidup yang digerakkan oleh belas kasih Allah. Nah, pada gilirannya sebenarnya ya, inilah keseluruhan ini tadi ya, semacam menjadi intisari dari mengapa hari ini saya memberi tema penghayat belas kasih sehari-hari. Bahwa apa yang menjadi alur belas kasih Allah ini perlu pula ya dipahami oleh para penghayat belas kasih seperti kita, bahwa apapun yang kita terima, yang kita alami dari Tuhan, ya perlu kita alirkan, kita lanjutkan. Karena apa? Kita ini insani yang dikasihani dan dipilih lalu diutus untuk menjadi pewarta belas kasih, kemurahan hati, atau kerahiman Allah sendiri. Dan inilah ya yang perlu kita hayati dalam keseharian. Lalu apa ya yang perlu dihayati atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, ini alurnya lagi secara lebih gamblang begitu ya. Engkau mengatakan kepada kami bahwa mencintai Allah dan sesama bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi sungguh-sungguh konkret. Ini berarti melihat wajah Tuhan dalam diri setiap orang yang dilayani, melayaninya secara konkret. Dan Anda, saudaraku yang terkasih, ialah wajah Allah. Maka itu, ya. Ketika kita menyadari benar secara batiniah tadi alur belas kasih itu, ya, kita diajak bukan hanya memikirkannya secara abstrak, secara konseptual gitu ya, atau pemahaman-pemahaman cukup, kepala kita cukup, atau mengagumi dengan emosi hati afeksi kita, lalu berhenti. No. Harus membuat gambar-gambar yang sudah kita mengerti tadi ya menjadi realitas. Karena apa? Tuhan meminta kita mencintai justru dalam situasi yang konkret. Nah, maka Bapak Sudi selalu mengatakan head, heart, and hand. Apa yang kita pahami, lalu kita rasakan dan kita cintai, harus menjadi aktual, harus menjadi tindakan. Itu ya. Maka ini satu paket. Head, heart, and hand, gitu ya. Selalu itu menjadi satu paket. Akhirnya, ya, disinilah kalau mau disebut sebagai seorang penghayat belas kasih yang sehari-hari. Artinya, aspek kehidupan sehari-hari dalam konteks apapun, dimanapun, kapanpun, situasinya apapun, satu hal hanya diminta, belas kasih, berbuat baik, kemurahan hati, rahim pada siapapun, memaafkan, begitu ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, sebenarnya semangat ini pula lah ya yang menjadi penghayat belas kasih sehari-hari, sebenarnya yang menjadi intisari dari setiap apa yang saya bawakan dalam permenungan yang temanya belas kasih atau kemurahan hati atau kerahiman. Selalu berangkatnya adalah dari titik itu. Lalu bagaimana akhirnya ini diejawantahkan atau diwujudkan dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, inilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, kita renungkan pada malam hari ini. Misalkan kalau dalam permenungan bersama dengan grup-grup lain gitu ya, saya mengajak bagaimana belas kasih sehari-hari itu dihayati dengan lidah, dengan ketika kita di jalan, belas kasih di jalan gitu ya. Menjadi intisari gitu ya, dari apa yang coba saya tawarkan selantiasa adalah menjadi penghayat belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, supaya memang apa yang kita pahami dan kita resapkan, kita kasih cintai dengan afeksi kita juga kita nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Maka Bapak Suci selalu mengatakan head, heart, and hand begitu ya. Nah, lalu
Malam hari ini ya kita mau mencoba merenungkan satu aspek, besok satu aspek lagi gitu ya. Yang aspek-aspek lain silahkan nanti dicari sendiri. Nah, satu hal yang mau kita renungkan hari ini adalah kenyataan ya bahwa kita semua berbuat salah, begitu ya. Pasti semua orang ya, apalagi tadi Bapak Suci sudah mengatakan bahwa saya adalah seorang yang berdosa, begitu. Nah, teman-teman, di sini saya mengutipkan salah satu yang dikatakan Bapak Suci itu ya terkait dengan perikop kitab suci, misalkan di situ ada perempuan yang berzina dan juga perempuan pendosa. Ya, betapa besar sukacita yang muncul dalam hati dua perempuan. Dua perempuan ini, yakni berzina, yakni ya di Injil Yohanes bab 8 itu dikatakan waktu itu ketangkapan berzina, lalu orang sudah mau menghukum merajam gitu ya, lalu Tuhan Yesus malah membungkuk, menulis di tanah sampai gitu ya, dan berdialog dengan mereka. Lalu disitulah orang-orang yang tadinya mau merajam tidak jadi. Dan Yesus mengatakan pada si wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau, sekarang pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan di Injil Lukas bab 7 itu dengan perempuan yang berdosa, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan menyekanya dengan rambut, begitu. Nah, inilah gerak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan betapa Paus Fransiskus selalu mereview di situ, pengampunan membuat mereka berdua, begitu ya, merasa bebas dan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air mata, rasa malu, dan sakit mereka berubah menjadi senyuman seorang yang mengetahui bahwa dirinya dikasihi. Nah, teman-teman terkasih ya, dari perikop ini kita bisa memahami yang pertama ya, dari sudut Yesus, bahwa Yesus paham benar kebutuhan seorang berdosa itu apa. Kebutuhan seorang yang berbuat salah itu apa? Nah, seperti dikatakan Paus Fransiskus tadi ya, kebutuhannya adalah diterima, dihargai, atau dimaafkan, dan dikasihi apa adanya. Itu. Ya. Nah, dipahami, dihargai macam ini, dikatakan oleh Bapak Suci bahwa inilah akhirnya perempuan-perempuan atau dua perempuan yang disinggung di sini tadi ya mengenali siapa dirinya, bahwa dirinya adalah berharga kendati berdosa. Ini ya, karena tidak mudah untuk menyadari diri yang berharga ketika ada dalam lumpur. Tapi itulah yang ditemukan oleh perempuan-perempuan tadi ya, ketika dibelas kasih atau menerima kemurahan hati, pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, dari sinilah akhirnya ya mereka perempuan-perempuan ini belajar bagaimana rasanya ketika kita diterima, dimaafkan, diampuni, dihargai, dikasih apa adanya. Ini ya, mereka belajar. Mereka memahami dirinya dan lalu harus berbuat apa. Nah, ini yang penting ya, bahwa kesalahan yang ia lakukan membuat keduanya belajar. Yang menarik ya, di Injil lalu tidak diceritakan bagaimana pesiarahan kedua perempuan ini selanjutnya. Justru inilah kita para pembaca, para perenung kitab suci gitu ya, diundang untuk melanjutkannya sendiri. Begitu. Ya minimal kita bisa memahami bahwa ya pasti kedua orang dosa ini belajar sesuatu, begitu. Nah, lalu apakah gitu ya yang bisa kita renungkan selanjutnya ketika kita diajak untuk juga belajar bersama dengan dua tokoh berdosa tadi yang ada dalam narasi kitab suci. Nah, ini ya adalah sesuatu yang sangat baik jika Anda mau berdialog dengan kesalahan yang Anda lakukan. Karena kesalahan-kesalahan tersebut mengajarkan sesuatu kepada Anda.
ini menarik sekali teman-teman ya. Mengapa menarik? Kita diajak akrab, berdialog dengan kesalahan yang kita lakukan. Tidak serta-merta menghakimi, mengadili, atau lalu buat benteng karena malu atau apa gitu ya. Karena apa? Sikap Tuhan jelas dalam pribadi dua perempuan berdosa tadi. Begitu ya. Nah, dan kita diajak karena kesalahan-kesalahan tersebut mengajarkan sesuatu kepada kita. Mengajarkan ini berarti begitu ya. Tadi di awal saya sudah menyinggung dari apa yang dikatakan oleh Bapak Suci begitu ya. Kita ini insani. Ya. Insani tetapi kita bukan hanya sekadar manusia. Kalau kita mau terbuka pada rahmat Allah yang senantiasa mengajari kita sehingga kita boleh bertumbuh untuk menjadi atau mencapai kesejatian kemanusiaan kita, atau dalam arti lain masuk dalam jalan kekudusan. Artinya apa? Ya belajar dari situasi yang ada, dan ini mengatakan sesuatu apa kepada kita. Yang terpenting adalah itu. Karena apa? Kita semua berbuat salah. Pastilah entah masa lalu atau hari ini atau esok ada kemungkinan itu. Ya, itu. Nah, lalu pada gilirannya kita bertanya, belajar apa dari kesalahan itu? Nah, ini ya. Bapak Suci juga mengakui dengan rendah hati itu. Ini kesadaran batin loh ya, bukan hanya sekadar kesadaran lisan itu. Karena kalau kesadaran itu kesadaran dari batin, maka menggerakkan aspek-aspek ungkapan sehari-hari. Kadang-kadang ketika saya harus menghadapi masalah, saya membuat keputusan keliru. Saya berlaku buruk dan saya harus kembali lalu memohon maaf. Sadar ya, lalu balik dan memohon maaf begitu. Nah, artinya menuju ke diri. Itu belajar sesuatu. Semua ini membuat saya lebih baik. Sebab ini membantu saya dalam memahami kesalahan orang lain. Ya. Artinya apa? Saya harus bermurah hati, berbelas kasih pada diri saya, termasuk juga tidak berhenti di situ, lalu saya juga berbelas kasih atau bermurah hati pada orang lain, karena orang lain pun kadang-kadang melakukan salah itu. Maka orang-orang yang punya salah, yang melakukan itu, kebutuhannya adalah tadi, diterima, dimaafkan, dihargai apa adanya. Ya. Bukan malah dihakimi atau dimaki-maki begitu. Nah, teman-teman, inilah ya gerak kita. Semoga spirit ini juga yang menjadi bukan hanya kesadaran pemahaman kita, kesadaran kepala kita, tapi sungguh-sungguh ini menjadi daya gerak hidup sehari-hari kita. Dan nanti ungkapannya menjadi smooth kok, lebih halus begitu ya kalau kita menghayati ini. Dan lebih ringan ya. Kita semua pernah merasakan kerinduan atau penyesalan setelah melakukan sesuatu kesalahan. Pastilah ya. Kita rindu pulang. Kita rindu baikan. Pulang itu kan gambarannya itu rumah. Rumah itu sesuatu damai, sesuatu yang berlindung, sesuatu yang aman. Nah, itu kerinduan. Kita rindu pulang kalau kita berbuat salah gitu ya. Dan inilah yang Bapa kita lakukan. Inilah yang Yesus lakukan. Setiap orang memiliki kualitas-kualitas kebaikan dan Allah melihat hal itu untuk membawanya keluar dari kejahatan. Ini menarik sekali teman-teman ya. Karena apa? Dalam hal ini beberapa kali saya menemukan dari tulisan atau ajaran-ajaran Bapak Suci ya, ada nada ini. Setiap orang memiliki kualitas-kualitas kebaikan dan Allah melihat hal itu untuk membawanya keluar dari kejahatan. Ya, ini. Bahwa ada gerak membiarkan Allah membimbing kita melampaui diri kita sendiri untuk mencapai kesejatian kita. Termasuk juga ya membiarkan ini terjadi pada diri orang lain, dan kita percaya bahwa pada setiap orang yang mungkin juga berbuat salah gitu ya, kendati saat ini dia salah, pastilah juga ada rasa sesal sekecil apapun itu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau terbuka padanya,
dan melihat celah di sana, pastilah Allah juga berbelas kasih di sana, pastilah Yesus dalam setiap pengampunannya juga memiliki keyakinan bahwa sedikit pun penyesalan itu, kalau itu muncul, benih itu ada, setiap orang itu tadi ya memiliki kualitas-kualitas kebaikan. Kebaikan itu ketika kita berani menerima, memaafkan, menghargai apa adanya orang yang bersalah tadi itu ya, kualitas-kualitas kebaikan tadi akan tumbuh. Benih-benih tadi akan pelan-pelan bertumbuh dan akhirnya menemukan ya pohonnya yang sejati, dan Allah lah yang memberi ruang untuk tumbuh itu tadi. Maka kita diundang untuk bekerja sama dengannya. Nah, aspek ini setiap orang memiliki kualitas-kualitas kebaikan dan Allah melihat itu untuk membawanya keluar dari kejahatan. Akan coba kita urai esok hari ya secara lebih leluasa begitu ya, semoga juga lebih mendalam begitu. Artinya apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas ya, Yesus pun setiap kali berani ambil keputusan untuk berbelas kasih, murah hati dan rahim dengan mengampuni, lalu menjanjikan firdaus begitu ya, karena melihat dalam diri setiap orang pastilah sekecil apapun itu ada kualitas kebaikan, dan Roh Allah pasti akan memberinya pertumbuhan ketika itu orang-orang di sekitarnya berani memberi ruang gitu ya. Ruangnya apa tadi? Berani menerima, memaafkan, menghargai, mencintai apa adanya gitu ya, tidak malah menghakimi begitu. Nah, ini karena apa? Ya, semua orang rindu berbuat baik. Semua orang sebenarnya rindu untuk berbuat baik. Nah, jadi disinilah sebenarnya gitu ya alurnya ya, kita diteguhkan ya bahwa ingatlah Allah selalu berpikir tentang belas kasih, tentang kemurahan hati. Jangan pernah melupakan hal ini. Allah selalu berpikir dengan belas kasih. Dialah Bapa yang murah hati, Allah yang berpikir seperti seorang ayah yang menanti-nantikan anaknya dan siap berlari menyongsongnya. Dia adalah seorang Bapa yang rindu anak-anaknya itu pulang. Siap dengan rangkuhan tangannya, menyambut, menyongsong, bahkan berpesta begitu. Nah, ini pula ya yang diundang pada kita ya sebagai penghayat belas kasih itu tadi yang memiliki semangat itu pula. Itu ya. Maka di sini yang bagian quotes ini tidak akan banyak saya jelaskan. Nanti silahkan ya materinya diambil, nanti disimpan di HP Anda, nanti bisa Anda baca sewaktu-waktu. Saya banyak diteguhkan dengan quotes ini ya. Juga ketika harus berjuang atau taruhlah sharing dengan beberapa orang yang datang, ini memberi peneguhan. Begitu akhirnya menemukan bahwa Allah selalu sama sikapnya, belas kasih, murah hati, dan selalu menerima kita apa adanya. Gitu. Nah, dan saat kita merasa sulit, misalkan ya, walaupun kita kadang-kadang merasa berbuat salah, tapi kadang-kadang kita merasa benar gitu ya, atau sulit memaafkan itu. Dan saat kita merasa sulit memberi ampun pada orang lain, kita boleh memandang dia yang tersalib akibat dosa-dosa kita. Biarlah dia menginspirasi sikap kita sehari-hari di hadapan sesama. Dan sekali lagi, dalam hal ini saya banyak terbantu dengan ya hanya sekadar jalan-jalan di jalan salib itu, ya di lorong-lorong jalan salib, lalu melihat gambar patung, gambaran-gambaran yang ada, berdialog secara batin, dan betapa kita melihat kekayaan Tuhan yang selalu mencurahkan, ya kalau bahasa saya waktu itu belas kasih atau kemurahan hatinya itu luber, itu ya membuncah terus, tidak pernah berhenti dalam situasi atau diapakan seperti apapun. Belas kasih itu meluber terus gitu ya. Itulah belas kasih Tuhan. Kalau Anda merasa godaan melekat dalam kelemahanmu, tataplah Kristus yang tersalib dan katakanlah gitu ya. Ini dalam dialog-dialog sendiri itu ya. Maka silahkan nanti akan saya atau Ibu Regina nanti bisa men-sharekan ini di grup LPF gitu ya, karena materi sudah saya serahkan. Nanti bisa kalau seandainya saya tidak bisa men-share di Zoom ini gitu. Nah, katakanlah Tuhan,
Aku adalah seorang pendosa yang hina, akan tetapi engkau sanggup melakukan mukjizat untuk menjadikanku sedikit lebih baik. Sedikit nggak apa-apa kok, tapi kita yakin ya, sedikit, nah tadi ya, dalam diri kita ada kualitas-kualitas kebaikan. Nah, sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau itu senantiasa diolah dalam keterbukaan dengan Allah yang menemani kita dengan rohnya, itu pasti yang sedikit tadi, yang kecil tadi bertumbuh. Dan keyakinan ini sekali lagi ya, misalkan saya lebih banyak tertarik dengan gambaran yang demikian. Karena apa? Dia yang tersalib pun masih turun. Gitu ya. Ini gerak turun ini, karena misalkan dalam yang wanita kedapatan bersinah tadi juga Yesus pun membungkuk. Bahkan di sana kalau tidak keliru satu perikop itu 2 kali kata membungkuk tadi diulang. Berarti Yesus merendah, turun. Di antara yang kita sungguh menjadi realitas sehari-hari. Dan disitulah Yesus terlibat. Yesus mau mengungkapkan belas kasihnya secara terang benderang, secara tuntas, secara apa adanya. Begitu. Ya. Nah ini keyakinan kita. Katakan pada Yesus yang tersalib demikian itu. Bahwa Tuhan, aku adalah seorang pendosa yang hina. Akan tetapi engkau sanggup melakukan mukjizat untuk menjadikanku sedikit. Ya, sedikit aja enggak apa-apa, sedikit aja cukup. Yang penting kita optimistis. Dan lalu apa ungkapannya? Saya sih sederhana ya, tidak pernah muluk-muluk. Ketika kita tidak bisa melakukan kemurahan hati atau kalau kita juga salah dan orang lain di sekitaran kita juga pernah berbuat salah dan kita akan setiap hari menjumpai itu. Ya, maka minimal tersenyumlah, kalem, tenang gitu ya. Pasti itu akan menginspirasi daripada wajah cemberut ketika melihat kesalahan orang gitu ya. Orang itu merasa akan secara langsung terhakimi gitu ya. Menjadi khawatir. Maka Pak Yesus ada kalimat apa yang cukup cerdas gitu ya, yang membuat saya juga beberapa kali saya kutip dan saya sampaikan minimal juga berkali-kali pada anak-anak gitu ya, karena harus tersenyum terus. Wajah cemberut tidak bisa mewartakan Kristus. Kesulitan kita untuk memaafkan entah diri sendiri, entah orang lain, membuat muka kita itu masem, sulit tersenyum, sulit menjadi riang dan ringan. Maka salah satu ungkapan sederhananya ini, yuk kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kita tidak bisa atau belum bisa, gitu ya, berbuat sesuatu yang wah tadi, yang kecil. Tapi di kecil itu ada kualitas-kualitas kebaikan yang memancar, yang bertahan, yang menular, gitu ya, dan akhirnya menjadi suasana kehidupan di keseharian kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun gitu ya, kalau kita lakukan dengan ketulusan, dengan hati yang gembira, penuh kasih, kemurahan hati tadi, saya rasa ya hal sederhana tadi punya kualitas-kualitas rohani tersendiri untuk kehidupan sehari-hari kita, daripada melakukan hal-hal besar tetapi dengan wajah cemberut ya, yang besar malah tampak menjadi buram, suram begitu. Nah, itu teman-teman ya yang coba saya tawarkan pada Anda untuk direnungkan. Dan sekali lagi, ini bukan sesuatu konsep-konsep melulu, tapi adalah keseharian kita. Kalau mau menjadikan ya diri kita sebagai penghayat belas kasih sehari-hari, maka itu ya, biarlah keseharian kita didorong oleh roh belas kasih itu. Sehingga kita menjadi orang yang mau menghidupinya dengan hal-hal konkret, tapi didorong oleh semangat itu. Kalau yang mendorong aspek batiniah, tenaganya atau bahan bakarnya adalah itu, maka ungkapan-ungkapan sehari-hari kita ya pastilah juga mengungkapkan aspek-aspek belas kasih atau kemurahan hati tadi. Dan sekali lagi kita insani, tetapi dikasihani dan dipilih, diutus untuk mewartakan belas kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih.